Saya salah apa? Oleh Tuti Herawati. Bu, saya ini salah apa? Ujar seorang peserta ujian. Dengan takut-takut, dua orang bapak menghampiri saya. Wajah keduanya pucat pasi. Tak ubahnya seperti rembulan terlambat datang. Maksudnya terlambat ngumpet dari tatapan separuh penduduk bumi yang sudah terjaga. Dari body language-nya terpampang jelas suasana hati yang sedang berkecamuk. Tangannya menggenggam pena 3 warna, biru, hitam, merah, ceklek-ceklek. Ekor mata saya sigap menangkap getaran pena itu, seiring getaran suara parau memelas yang tadi saya dengar. Tentunya saya bereaksi kaget, campur heran. "Kenapa, Pak?" tanya saya kepada beliau. "Iya, Bu, kami ini bikin salah apa? Kok kami diuji oleh Ibu Kapus? Sementara kawan-kawan diuji oleh asesor lain," lanjutnya. Sontak saja, tadinya kaget, saya jadi geli. Ingin rasanya berbagi momentum lucu itu dengan teman-teman sesama panitia. Sayangnya mereka semua sedang sibuk mondar-mandir mengurusi tugasnya masing-masing. Saya coba menahan diri untuk tidak tersenyum. Untungnya otak ini masih berbaik hati mengirimkan sinyal kewarasan. "Jangan menyungging senyum seperti menertawakan. Nanti dia tersinggung," bisik hatiku. Sekuat tenaga saya jawab dengan nada seramah mungkin. "Bapak tenang saja, Bu Kapus Renbang menguji karena beliau asesor, sama seperti asesor yang lain." "Tapi kan pasti susah, Bu, kalau yang mengujinya setingkat Kapus. Nanti kami tidak lulus." Begitu argumentasi kedua bapak itu, bersikukuh tidak mau diuji oleh Kapus Renbang. Saya akhirnya terpaksa membujuk mereka berdua sambil berseloroh. "Bu Kapus gak bakalan gigit kok, Pak. Percaya deh sama saya." Tentunya kalimat itu tidak serta-merta membuat bapak-bapak tadi tenang. Tapi apa mau dikata, mereka kan peserta ujian. Itulah bagian dari proses ujian. Kata orang-orang kan, namanya juga ujian. Itulah sepenggal cerita lucu dari sekian banyak kisah saya menjadi panitia uji kompetensi. Ujian kompetensi merupakan salah satu layanan Pusrenbang SDM KLHK, unit eselon 2 di BP2 SDM yang menjadi tempat saya bekerja. Mengawal uji kompetensi merupakan pekerjaan menyenangkan. Selalu ada saja kejadian menarik di setiap pelaksanaannya. Karenanya, sekalipun menjadi pekerjaan rutin, buat saya pekerjaan satu ini tidak pernah membosankan. Malah sebaliknya. Banyak pengalaman berharga yang saya dapat dari mengawal kegiatan uji kom. Selain berkesempatan mengunjungi berbagai kota yang menjadi tempat uji, juga bisa bertemu banyak orang. Mereka umumnya adalah peserta uji dari berbagai unit kerja KLHK. Mereka mengikuti ujian kompetensi karena harus memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan. Mereka berjuang untuk meningkatkan jenjang karir. Motivasinya merentang lebar, mulai dari tujuan meningkatkan profesionalitas, perjuangan menambah isi periuk nasi, hingga bukti cinta untuk anak istri dan negeri. Jabatan fungsional KLHK. Di KLHK ada 7 jenis jabatan fungsional binaan, yaitu polisi kehutanan, penyuluh kehutanan, pengendali ekosistem hutan, pengendali dampak lingkungan, pengawas lingkungan hidup, penyuluh lingkungan, dan Manggala Agni atau pasukan pemadam kebakaran hutan. Nama jabatannya unik-unik. Bagi orang umum, nama-nama jabatan itu sering membuat kening berkerut. Jabatan itu tugasnya ngapain aja? Apa yang dikerjakan?
dan sederet pertanyaan lainnya. Yang sering menjadi target pertanyaan publik adalah jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan. Singkatannya PEH. Itu jabatan yang sangat keren. Nama pengendali membuat kesan yang sangat hebat. Seperti jabatan asesor yang menguji dalam proses ujian kompetensi. Pengendali ekosistem hutan di KLHK yang untungnya kepala mereka tidak botak seperti si Aang The Last Airbender, adalah mereka yang bertugas untuk mengelola hutan dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Indikator berhasilnya pekerjaan PEH atau Key Performance Indicator mereka adalah terjaganya kawasan hutan. Berbagai indikator lestarinya hutan antara lain, luasan hutan tidak berkurang, tidak gundul karena ditebang, tidak rusak karena pemanfaatan yang tidak bijak, sebaliknya kekayaan flora dan faunanya yang beragam selalu terjaga utuh. Ekosistem hutan juga menjadi penjaga keseimbangan suplai air bagi semua penduduk bumi. Di musim kemarau, tidak kekeringan, di musim hujan, tidak kebanjiran. Bencana longsor erosi tidak menjadi ancaman. Itulah sekelumit fungsi hutan yang harus dikendalikan oleh para fungsional pengendali ekosistem hutan. PEH dan perubahan iklim. Isu terkini yang didiskusikan di level global menambah beban berat tugas mengendali ekosistem hutan. Mereka juga dituntut untuk berkontribusi dalam urusan perubahan iklim. Konon yang namanya kenaikan suhu bumi sudah tidak bisa terhindarkan. Kondisi iklim zaman now dilaporkan sudah sangat berubah jauh dibandingkan zaman sebelum era industri. Tentu saja perubahan itu selalu terjadi. Logika sederhananya, tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Demikian yang biasa diajarkan para bijak bestari. Bahkan sejak 700 tahun sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani sudah memberikan warning terhadap perubahan tersebut. Heraklitus, sang filsuf, sangat terkenal dengan ajaran Pantare, yang artinya segala sesuatu pasti berubah. Mantra ajaib ini konon muncul dalam pikiran beliau ketika sedang menjuntaikan kakinya ke dalam aliran sungai. Sejenak kemudian, beliau mengulang mencelupkan kakinya lagi di sungai yang sama. Tiba-tiba sebuah gagasan baru menyeruak ke dalam sel-sel otaknya, bahwa kita tidak akan pernah mendapati kondisi air sungai yang sama, karena aliran air sungai berubah setiap saat. Tidak hanya karena air yang berubah setiap sepersekian detik, bahkan kaki kita sendiri pun selalu mengalami perubahan. Setiap sepersekian ribu detik, ada saja sel-sel tubuh kita yang berganti, mati, dan meregenerasi. Di tingkat sel saja selalu terjadi perubahan, apalagi di tingkat yang super makro seperti iklim global. Tentunya dalam rentang waktu ratusan tahun tidak akan ada kondisi yang tetap sama. Indonesia Volunetzing 2030. Agar perubahan iklim ini tidak merugikan umat manusia, maka telah dipikirkan berbagai upaya untuk mengatasinya. Dalam wacana perubahan iklim, tindakan ini disebut sebagai mitigasi. KLHK merancangnya menjadi sebuah kebijakan Volunetzing 2030. Volu itu kependekan dari Forestry and Other Land Use, yang terjemahan harfiahnya adalah hutan dan penggunaan lahan lainnya. Sedangkan netzing dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi keseimbangan antara pelepasan gas karbon dioksida dengan penyerapan CO2 oleh tanaman, baik yang ada di hutan
maupun di luar kawasan hutan. Peningkatan suhu udara yang menjadi penanda perubahan iklim diyakini sebagai akibat peningkatan jumlah gas karbon dioksida di atmosfer sehingga lama-kelamaan membentuk lapisan tebal dan menimbulkan efek rumah kaca di planet bumi. Dampaknya adalah sinar matahari yang menyentuh permukaan bumi tidak dapat dipantulkan sempurna kembali ke atmosfer, melainkan terperangkap di bawah lapisan tersebut dan membuat suhu bumi semakin hari semakin panas. Sejak disadarinya kondisi tersebut, para pakar global terus mencari cara mengatasi perubahan iklim. Indonesia pun berjanji untuk berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim. Salah satu langkah konkretnya melalui pencegahan kerusakan hutan sambil meningkatkan kualitas tutupan hutan. Para pejabat fungsional PEH yang di lapangan menjadi pasukan pengelola ekosistem, sehingga pencapaian target Volunetsing menjadi salah satu tugas mulia yang diembankan kepada mereka. Uji kompetensi. Demi menjaga kualitas kompetensi para pejabat fungsional itulah, maka kompetensi mereka sangat penting untuk selalu ditingkatkan. Uji kompetensi merupakan salah satu strategi yang ditetapkan untuk mengawal kualitas SDM KLHK. Pada dekade sebelumnya, pengembangan kompetensi SDM lebih berfokus pada pendidikan formal atau pelatihan. Semakin hari, strategi-strategi pengembangan kompetensi mulai diperkaya dengan proses uji kompetensi. Karena menggunakan kata ujian, maka tentu suasana psikologisnya lebih mencekam. Hasil dari sebuah proses ujian tentunya hanya dua, lulus atau tidak lulus. Dalam bahasa uji kompetensi diganti menjadi kompeten dan belum kompeten. Sudah sehalus itu pun tidak bisa menurunkan tingkat kepanikan para peserta ujian. Beberapa peserta sering bercerita susah makan dan susah tidur. Semakin mendekati hari H ujian, bahkan banyak yang jatuh sakit, demam, diare, atau alergi gatal-gatal. Mereka-mereka yang hadir di tempat ujian dengan gagah berani adalah mereka yang sedang menutupi gemuruh hatinya. Sekalipun penampilan mereka sudah dibuat segagah dan serapi mungkin, tetap saja sorot mata mereka tidak bisa berbohong. Sirat kekhawatiran itu terpancar nyata. Setelah berseloroh kepada kedua bapak peserta ujian tadi, saya kemudian tenggelam dalam kesibukan mengurusi proses ujian. Yang paling menegangkan terutama ketika peserta mengerjakan CBT atau Computer Based Test. Saya pun ikut sport jantung, seperti halnya para peserta. Karena jaringan internet menjadi kunci berlangsungnya proses ujian. Jika internet lancar, maka selanjutnya saya bisa tenang. Sebaliknya, kalau CBT peserta terkendala, mampuslah saya. Alamat harus standby HP, koordinasi sana-sini mengatasi situasi darurat. Alhamdulillah, pada saat ujian di hari itu, semua proses berjalan lancar tanpa tragedi jaringan internet, sehingga saya tenggelam dalam pekerjaan lainnya. Menjelang sore hari, salah satu dari bapak tadi tiba-tiba sudah ada di depan meja sekretariat kami. Senyumnya mengembang, raut mukanya menyiratkan rasa bangga. Postur tubuhnya lebih tegap dibanding tadi pagi. Bu, terima kasih ya. Saya sudah diberi kesempatan diuji oleh Ibu Kapus. Kami senang sekali, lanjutnya. Kenapa Pak? Balik saya yang menyergap beliau dengan penasaran. Alhamdulillah Bu,
Saya bisa melalui proses ujian ini dengan lancar. Pertanyaan ujian dapat saya jawab. Saya bisa bercerita bebas, seperti sedang ngobrol biasa aja. Saya cerita apa yang menjadi tugas sehari-hari, tantangan dan kesulitan dalam bekerja, serta apa yang menjadi mimpi saya dalam meningkatkan profesionalitas. Saya ini apalah Bu, karena masih di jenjang fungsional terampil yang pangkat dan jabatannya jauh sekali dari JPT. Tapi obrolan kami tadi seperti dengan teman kerja saja. Saya tidak sungkan untuk bercerita. Pokoknya menyenangkan dan melegakan. Begitu serbuan cerita dari beliau. Saya hanya diberi kesempatan mengangguk-anggukan kepala dan sesekali merespon kecil-kecil. Meskipun belum disebutkan hasilnya, apakah saya kompeten atau belum kompeten, tapi saya lega sekali Bu. Begitu lagi serbuan kalimat antusias beliau. Terima kasih ya Bu, sekali lagi terima kasih. Jadi ya Bu, Ibu nanti jangan pernah takut menghadapi ujian ya Bu. Ingat Bu, kata orang bijak, it shall pass too. Semua akan berlalu. Begitu nasihat bijak Bapak itu sambil berlalu. Dan saya pun melongo. Nasihat bijak itu tadi Bapak sembunyikan di mana? Pikirku.